Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Halo sahabat, bersama saya Ijul Syafi'i di Saiful Zaman Channel. Sahabat, viral di media sosial tangkapan layar dari layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Tentang apa? Tentang perbaikan ruang kerja Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarno Putri yang nilainya mencapai 6 miliar lebih. Nah, tangkapan layar ini dibagikan oleh akun Twitter @brin_watch melalui laman Twitter mereka. Ya, sudah tentu, proyek ini bakal dibiayai dari APBN dengan nilai pagu tepatnya 6.109 juta rupiah. Dan nilai HPS atau harga perkiraan sendiri senilai 6 miliar lebih. Proyek ini sudah menyakiti hati rakyat. Apa alasan renovasi ruang Dewan Pengarah BRIN yang memakan anggaran sampai 6 miliar lebih? Suasana kerja yang nyaman? Bukankah ekonomi rakyat saat ini sedang merasa tidak baik-baik saja? Sedang merasa tidak nyaman? Sekarang mari kita lihat bersama bagaimana desain ruang kerja Dewan Pengarah BRIN yang begitu mewah. Pertanyaannya, apakah dengan ruang kerja yang sedemikian mewah itu, ini bisa menghasilkan karya yang luar biasa, karya pemikiran yang luar biasa, yang bisa memberikan manfaat bagi rakyat? Tempat kerja sesungguhnya tidak terletak pada ruang fisik yang mewah. Cukup ruang yang normal-normal saja yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Karena sejatinya ruang kerja yang efektif berada di otak manusia, di pikiran manusia. Terlebih saat ini bekerja bisa dilakukan secara lintas ruang. Artinya, bisa bekerja di mana saja karena dukungan teknologi. Tidak usah dengan anggaran 6 miliar rupiah. Dengan anggaran 1 miliar pun, kita bisa mengilustrasikan sendiri seperti apa ruang yang bakal dibangun. Dengan desain seperti layaknya apartemen kelas mewah, ruang kerja Dewan Pengarah BRIN memiliki tempat tidur yang mewah pula. Nah, pertanyaannya adalah, ini ruang kerja atau ruang tidur? Kembali kita diingatkan bahwa kenyamanan seringkali membuat manusia menjadi lupa. Ruang kerja bukan ruang tidur. Ruang kerja adalah tempat di mana para pekerja, siapapun itu, apapun jabatannya, menghasilkan karya-karya terbaik. Ruang kerja cukup terdiri dari meja, kursi, perangkat komputer, dan perangkat pendukung lainnya. Disinilah empati, sense of crisis pemerintah tentu dipertanyakan dalam hal ini. Di saat rakyat banyak yang tidak bisa tidur atau tidur sedikit hanya karena mengais rezeki yang tidak mudah didapatkan, para pejabat dan wakil rakyat justru dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas kenyamanan yang luar biasa. Saya jadi teringat dengan buku Leaders Eat Less. Sebuah buku yang seharusnya menampar para pemimpin di dunia, khususnya para pemimpin atau pejabat di Indonesia. Dalam buku Leaders Eat Less, karya Simon Sinek, para pemimpin adalah mereka yang maju lebih dulu, menghadang bahaya. Mereka mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi melindungi rakyat, atau demi membawa rakyat ke masa depan. Dalam buku itu juga kurang lebih bisa disimpulkan, para pemimpin seharusnya sigap mengorbankan milik mereka demi menyelamatkan milik rakyat. Dan mereka tidak akan pernah mengorbankan milik rakyat untuk menyelamatkan milik mereka. Itulah arti menjadi pemimpin. Dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintah yang sukses, para pemimpin hebat
menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang-orang secara alami bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ketika kita merasa yakin bahwa mereka akan membuat kita aman, kita akan bekerja bahu-membahu di belakang mereka, berkarya tanpa lelah untuk mewujudkan visi mereka, dan dengan bangga mengikuti arah langkah mereka, arah langkah para pemimpin. Lalu bagaimana dengan para pejabat di Indonesia? Seberapa banyak atau adakah pemimpin seperti yang ditulis Simon Sinek dalam bukunya Leaders Eat Less? Ini bukan hinaan kepada para pejabat, tetapi ini pengingat bahwa hati nuranilah yang menjadikan leaders eat less. Sedekah memiliki banyak keistimewaan, kelebihan, dan keutamaan. Salah satunya tentu adalah membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang dan bahagia. Sedekah juga tentu dapat meningkatkan hubungan yang positif dengan sesama kita. Yayasan Putra Husni Indonesia bekerja sama dengan Saiful Zaman Channel menyelenggarakan program untuk kita dapat bersedekah dengan tepat sasaran, sedekah Quran dan infak beras. Bagi siapa? Bagi lembaga-lembaga tahfidz yang saat ini masih banyak yang kekurangan. Masih banyak santri-santrinya yang masih menggunakan Al-Quran yang biasa. Padahal bagi para santri yang sedang belajar menghafal Al-Quran, ada Quran yang khusus untuk bisa memudahkan mereka menghafal. Ya, seperti ini Qurannya. Begitu juga dalam kehidupan kesehariannya, tidak sedikit yang masih kekurangan bahan pangan. Maka selain sedekah Quran, di sisi yang lain kita pun membuka donasi untuk infak beras yang akan kita salurkan ke lembaga-lembaga penghafal Al-Quran, baik yang terdekat di wilayah kita maupun di sekitaran Bandung yang datanya sudah lengkap kita miliki. Insya Allah keamanahan kami jaga. Apa yang Bapak Ibu sedekahkan, apa yang Bapak Ibu donasikan akan kami salurkan tepat sasaran. Kita akan laporkan penyerahannya, baik dalam bentuk narasi maupun video. Ya, donasi dari sahabat SC Channel semua, kepedulian dari sahabat semua bisa disalurkan melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan nanti mohon dikonfirmasikan apakah itu memang diperuntukkan untuk infak beras atau sedekah Quran, atau diserahkan untuk kita kelola dan kita pertimbangkan mana yang paling penting yang terjadi saat itu. Dengan memuliakan hidup orang lain, apalagi para penghafal Quran, semoga kita termasuk pada barisan umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.